Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdahu. Summassalatu wassalamu ala taha Rasulillah. Summassalatu wassalamu ala yasin habibillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Hadaratul ulama wa hadaratul jamaah Masjid Jami Nurul Islam Koja, yang semuanya semoga kita selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, memuji dan bersyukur kepada Allah. Dan mari bersama kita awali kesempatan malam ini ngaji kita dengan mendoakan kedua orang tua kita, mendoakan semua guru kita, mendoakan semua orang yang berjasa berbuat baik kepada kita, terkhusus yang telah mewakafkan, memperjuangkan masjid dan majelis taklim Nurul Islam Koja ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita semoga semua dijadikan salih salihah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan apabila ada yang sakit, keluarga kita dimanapun berada, atau jamaah kita, atau tetangga kita kanan kiri yang terdekat kita yang saat ini sakit, kita doakan semoga segera diangkat penyakitnya, dikaruniai dengan sehat afiat. Al-hadiniyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan ngaji kita dari kitab Nihayatul Zain yang beberapa kesempatan pertemuan tertunda karena ada permintaan untuk bahas tematik sesuai dengan momennya. Baik, kita lanjutkan ngaji kitab dari Nihayatul Zain, masih tentang arkanus shalah, sampai pada bahasan wasabi'uha, yang nomor 7 dari rukun salat itu sujudun, sujud marrataini, 2 kali, fi kulli raka'atin, dalam setiap rakaat. Wa innama syuri'a, dan sesungguhnya disyariatkan tikrarus sujudi, mengulang sujud, duna ghairihi, tapi tidak selain sujud. Dalam setiap rakaat kita itu melaksanakan rukunnya satu, bahkan ada yang tidak ada. Rakaat pertama dan rakaat ketiga itu enggak ada tahiyat, tapi setiap rakaat 2 kali sujud. Maka gerakan terbanyak dalam sholat ya sujud, karena setiap satu rakaat 2 kali. Kenapa itu? Nah, di sini Imam Nawawi Banten menjelaskan bahwa
Li'annahu, karena sesungguhnya sujud itu ablahu fit tawadhu'i, menjelaskan atau menunjukkan sangat dalam tawadhu, menunjukkan betapa lemahnya seorang hamba, bahwa saat kita sujud ini anggota badan yang paling kita hormati kan ini Pak ya, kepala ini sebagai identitas, sebagai kehormatan. Rata-rata orang kalau mengenali identitas ya kepala, fotokopi KTP, SIM, apalagi paspor, pakai ini, nggak ada yang pakai dengkul. Identitas, dan ini anggota badan yang paling kita hormati, paling kita muliakan. Kita kalau ketemu orang kok ditepuk pundak nggak marah, ditepuk tangan nggak marah, tepuk dengkul ya nggak marah. Coba kalau pala, tiba-tiba orang temu kita langsung megang pala, maka kita anggap orang itu songong. Maka orang yang kerjaannya paling songong menurut saya tukang cukur rambut. Pala siapa aja diunyeng-unyeng, pereng songong, pereng sini. Maka kata tukang cukur rambut, biar orang sesombong apa palanya saya pegang malah saya dapat duit. Kalau bukan cukur rambut, kita megang tampol. Ini anggota badan yang paling kita hormati, paling kita muliakan. Kalau perempuan ini biayanya paling mahal. Kalau laki mah biayanya murah. Kalau perempuan mulai dari ini kadang udah bagus dikerok, ganti pakai spidol. Kalau kena hujan luntur, pipi di merah-merah, di biru-biru kayak habis ditampolin lakinya. Gigi udah ini kadang dipagerin takut dicolong orang. Ayo giginya dipagerin. Tapi ketika sujud ini anggota badan yang paling kita muliakan kita letakkan sejajar dengan lutut, sejajar dengan telapak kaki. Ketika kita sujud ini harus nempel ke lantai. Gak bisa Pak, walaupun kita orang terhormat nanti ketika sujud dibikinin agak tinggian begini, kemudian dengkulnya di sini, telapak kaki di situ, enggak, rata. Ini anggota badan paling kita muliakan, tapi nanti ketika sujud wajib diletakkan, gak boleh ada penghalang. Kalau dengkul masih ada penghalang, Pak, sarung, celana, telapak kaki boleh pakai penghalang, pakai kaos kaki. Nah ini nempel langsung. Makanya Imam Nawawi mengatakan ablahu, paling mentok fit tawadhu'i, dalam menunjukkan kerendahan dari seorang hamba. Bahwa pelajarannya, hikmahnya, kita yang mungkin saat ini sedang posisi di atas sebagai kepala, ingat suatu saat akan turun ke tengah seperti dengkul, dan suatu saat akan turun ke posisi paling bawah sama dengan telapak kaki. Ini hikmahnya di situ, bahwa orang yang sholatnya sudah benar, insya Allah jauh dari sifat sombong. Wong ini yang paling kita hormati, paling kita muliakan, sejajar dengan lutut, sejajar dengan telapak. Itu hikmahnya. Kalau dilihat dari sisi sejarahnya, kenapa sujud itu 2 kali sementara gerakan sholat yang lain cuma sekali? Ini tulisan Imam Nawawi Banten. Beliau ulama asli Indonesia. Beliau bilang begini dalam karyanya ini, dalam kitabnya Ayatul Zain. Wa li'annahu lamma urija bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila as-sama', bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di-mi'rajkan, peristiwa Isra Mi'raj, sampai naik ke langit, sampai ke Sidratul Muntaha, dan sampai dipertemukan langsung dengan Allah. Maka ketika perjalanan Rasulullah Mi'raj itu dari langit 1 sampai ke Sidratul Muntaha, ini Rasulullah kan ada targetnya. Target itu kalau bahasa orang sini apa ya? Yang dampingi malaikat Jibril.
Lah ketika Rasulullah datang itu ya ada, kalau bahasa sekarang kalau ada pejabat datang ada istilah pager betis. Kalau nganten pager ayu. Nah, pager betis. Pager betisnya bukan dari TNI Polri, langsung malaikat. Ketika Rasulullah datang, kana minal malaikati qa'iman sallimu alaihi qiyaman. Ada di barisan pertama malaikat itu yang berdiri. Maka untuk menghormati Rasulullah ya mereka berdiri. Summa raqa'u syukran lillahi ta'ala ala ru'yatihi sallallahu alaihi wasallam. Di barisan pertama malaikat berdiri. Ketika Rasulullah lewat, beliau menghormati dengan berdiri. Makanya kadang kita untuk menghormati seseorang yang datang, kita berdiri. Cuman orang sebelah sono katanya nggak boleh, katanya itu urusan dia. Kita orang-orang tua kita, guru-guru kita termasuk adab etika ketika ada orang yang kita hormati, entah guru kita, entah orang-orang yang kita hormati, ketika beliau datang kita untuk menghormati dengan berdiri. Nah termasuk malaikat ketika Rasulullah datang langsung berdiri. Kemudian setelah Rasulullah lewat, misalnya di sini umpama setelah Rasulullah lewat, summa raqa'u, kemudian malaikat yang berdiri ini rukuk. Kenapa rukuk? Syukran lillahi ta'ala, bersyukur pada Allah ta'ala ala ru'yatihi sallallahu alaihi wasallam, bisa melihat langsung, berjumpa langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nanti yang jadi gerakan sholat itu ya proses ini loh Pak. Proses penyambutan malaikat kedatangan, atas kedatangan Rasulullah pada peristiwa Mi'raj. Kemudian setelah lewati, kemudian ada malaikat itu yang memang dalam saat itu wa man kana minhum raki'an. Ada sebagian malaikat yang memang rukuk. Rafa'u ru'usahum minar ruku'i. Ketika Rasulullah datang, malaikat yang dalam posisi rukuk itu mereka mengangkat kepalanya, berarti berdiri. Minar ruku'i, dari rukuk, wasallimu alaihi, kemudian mengucap salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mengucap salam, Rasulullah lewat, thumma sajadu, kemudian malaikat yang kelompok kedua ini sujud. Sujudnya karena apa? Syukron lillahi ta'ala ala ru'yati, bersyukur kepada Allah karena dipertemukan langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kelompok yang kedua. Kemudian kelompok yang ketiga, kana minhum sajidah. Ada di antara malaikat yang memang posisinya sudah sujud. Kemudian rafa'u ru'usahum, kemudian ketika Rasulullah datang, ketika mereka sujud, bangun dari sujudnya. Wasallimu alaihi, kemudian mengucap salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah lewat, setelah Rasulullah menjawab salam, kemudian Rasulullah lewat, thumma sajadu saniyatan. Kelompok malaikat yang ketiga yang memang posisi sujud, Rasulullah datang, mereka bangun mengucap salam pada Rasulullah. Setelah Rasulullah lewat, mereka sujud kembali. Berarti sujud yang kedua. Syukran lillahi ta'ala, bersyukur pada Allah ta'ala ala ru'yati, karena diizinkan melihat langsung pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian falidzalika, maka karena itulah sharas sujudu, jadilah gerakan sujud dalam sholat itu masna, dua. Karena tadi malaikat yang posisi berdiri rukuk, kemudian berdiri lagi. Yang malaikat posisi rukuk berdiri, kemudian rukuk lagi. Kemudian yang ketiga, kelompok yang ketiga, malaikat yang awalnya sujud melihat Rasulullah, mereka bangun kemudian sujud kembali. Maka yang dilakukan dua kali cuma sujud. Itu kalau dilihat dari sisi sejarah sholat. Mulai sampai nanti tahiyat, kita membaca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, itu adalah dialog Allah dan
Rasulullah ketika berjumpa langsung. Tapi nanti pas bahas masalah tahiyat, kita baru sampai ke sujud. Wali anna fi tikrari sujudi, dan sesungguhnya diulang-ulangnya sujud setiap rakaat 2 kali, selain tadi alasan yang pertama ablahu fit tawadhu, menunjukkan sangat tawadhunya seseorang. Selain itu isyaratun, sebagai isyarat ila annahu, bahwa sesungguhnya manusia itu khuliqa, diciptakan minal ardi, dari tanah, wa sayaudu ilaiha, dan akan kembali ke tanah. Asalnya dari tanah, akan kembali ke tanah. Kalau nonton film Jaka Sembung, Pak, musuhnya bergola hijau, apalah, saya apal, temen nonton film begitu saya. Itu ketika dibacok gak mempan, langsung didatangin gurunya. Asalnya dari tanah, akan kembali ke tanah. Goloknya tancepin ke tanah, cuk, musuhnya kalah. Ilmu kebal luntur ke tanah. Film, Pak, kalau asli gak tahu, saya gak pernah lihat. Film, Pak, Jaka Sembung lawannya bergola hijau. Ternyata Imam Nawawi Banten, beliau mengatakan bahwa orang diperintahkan sujud itu sampai diulang-ulang itu agar ingat bahwa kita ini asalnya dari tanah dan akan kembali ke tanah. Biar ganteng, putih, gede, tinggi, bersih kayak apa, kalau mandi kok digosok-gosok tetap ada dakinya. Ya karena memang asalnya dari tanah. Dan suatu saat pasti akan kembali ke tanah. Maka wong asalnya dari tanah akan kembali tanah, apa yang kita sombongin, Mbak ya? Wong kita berdiri di atas tanah ini paling banter berapa lama sih ya? Kalau mengikuti Rasulullah cuman 63. Baju udah berapa baju? Udah lewat ya? Udah kurus berarti. Pak Abu berapa Pak Abu? Oh masih muda, baru 27 ya. Ikuti Rasulullah cuma 63. Kalau dalam hadis Rasulullah beliau bilang umur ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku ya berkisar antara 60 70. Yus, gak jauh-jauh dari itulah. 80 jarang-jarang. Ini ada yang 80 ya? Haji berapa? 80? Udah ada? Belum ya? 80 udah jarang-jarang Pak. 90 luar biasa, 100 wah apalagi kalau bercandaannya orang Bojong Pak. Makanya orang kampung Bojong jarang yang mau jadi PNS. Alasannya PNS ngitung umurnya gampang. 56 pensiun, 57 stroke, 58 bercandaan orang kono Pak. Mati urusan Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah yang menentukan kematian dan kehidupan, itu bahasa bercandaan. Lah sujud diulang-ulang itu karena agar orang itu selalu ingat bahwa ila annahu khuliqa minal ardi wa sayaudu ilaiha. Asalnya dari tanah dan akan kembali ke tanah. Wa haqiqatus sujudi, dan hakikatnya sujud syar'an, secara syariat, yaitu wada'ul a'dha'is sab'ati, meletakkan 7 anggota badan fauqa ma yusalla alaihi, di atas tempat yang kita sholat di atasnya, berarti di atas masjid. Masjid itu artinya tempat sujud. Kalau di zaman Rasul langsung pasir. Zaman Rasul, orang-orang tua kita dulu kalau musholanya dari kayu, ya berarti masjidnya kayu. Kemudian kesini ada tegel, kesini keramik, kesini nih. Ya harus 7 anggota badan itu nempel ke masjid. Apa 7 anggota badan? Wajah, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 ujung kaki.
itu nempel ke tempat sujud. Secara rinci nanti dibahas apa saja yang 7 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wa yusannu ayyaqula fihi. Sebelum itu sujud yang dibenarkan dalam syariat itu ada 4. Sujud yang diperbolehkan itu ada 4. Pertama, sujud dalam sholat. Yang kedua, sujud dalam sholat karena lupa, yang disebut dengan sujud sahwi. Sujud sahwi itu dilakukan karena meninggalkan 6 sunnah ab'ad, atau ragu dalam hitungan rakaat, atau ragu dalam hal-hal yang tentang rukun. Yang kedua, sujud sahwi. Yang ketiga, sujud tilawah, yaitu sujud yang dibaca karena membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah. Dalam Quran ada 16 atau 17 atau 15 sekitaran itu. Yang gampang ya di surah Al-Alaq, surah Iqra, wasjud waqtarib. Ketika kita memang kondisi memungkinkan sujud namanya sujud tilawah. Yang keempat ada namanya sujud syukur. Sujud yang dilakukan karena kita sebagai bentuk ekspresi syukur pada Allah ketika mendapatkan sesuatu atau menemukan sesuatu. Cuma dari keempat sujud ini syarat ketentuan berlaku. Syarat ketentuan dalam mazhab Syafi'i sama. Harus dalam keadaan suci, menutup aurat, suci tempat, suci pakaian, suci badan, menutup aurat dan madhab kiblat. Nah, kadang kita lihat di TV, Pak, pemain bulu tangkis itu ya, begitu semester terakhir menang, raket dilempar, langsung sujud. Lah itu kira-kira sujud apa, Pak? Sujud syukur apa yo? Yang penting sujud. Kalau sujud syukur syarat ketentuan berlaku, Pak. Nutup aurat. Kira-kira pemain bulu tangkis itu pakai celana panjang atau celana pendek? Pendek. Terus sujudnya tadi madhep mana ya? Terus kira-kira tadi sebelum bertanding dia wudu enggak? Ya mbuh ya, enggak tahu kita ya. Atau kadang acara dangdutan di TV, begitu diumumin menang, nah ini sujud opo ya. Sujud yang dibenarkan dalam syariat cuma 4 ini. Lah kalau itu disebut sujud syukur, syarat ketentuan sama dengan sujud-sujud yang lain. Lah ya berarti bukan sujud syukur, yang buah sujud opo lah ya. Lah padahal dalam syariat agama kita sujud yang diperbolehkan cuma ada 4 itu. Selain itu tidak dibenarkan. Apalagi sujud kepada sesama kita. Rasulullah dalam satu hadis pernah menyampaikan seandainya, ada kata seandainya di depan. Seandainya ada orang diperbolehkan sujud kepada sesama orang, maka aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suami. Itu pahamnya, maka tidak diperbolehkan sujud antar sesama manusia. Lah yang namanya sujud itu ya tadi meletakkan 7 ini loh. Kalau 7 diletakkan di lantai itu baru disebut dengan sujud. Kalau hanya sekedar begini, ya belum sujud namanya. Ya hanya penting membungkukkan badan untuk penghormatan. Wallahu alam itu yang pemain bulu tangkis, artis dangdutan itu sujud apa ya wallahu alam. Atau mungkin bapak misalnya punya saudara yang sekian puluh tahun nggak ketemu, begitu dikabari orangnya datang langsung saking senengnya langsung serut, boh madem ngalor, boh madem ngidul, boh madem ngetan. Kalau tidak memenuhi syarat, maka namanya bukan sujud syukur. Lah terus sujud apa? Ya boh. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sujud yang dibenarkan. Kemudian wa yusannu ayyaqula fihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dan sunnah
Yang wajib itu sujud dan tumak ninahnya. Sementara wa yusannu dan sunnahkan ayyaqula fihi, membaca di dalam sujud itu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu hukumnya sunnah. Seandainya enggak baca enggak apa-apa, tapi kok sujud kok cuma sok cuak bengong tok, daripada bengong ya wis baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau nggak hafal wis subhanallah. Lah kalau nggak hafal juga ya wis menengahi. Misalnya yang baru belajar sholat, ini saya pernah salah ngajarin orang. Saat itu sholat tasbih, saya ngajarin bacaan niat, bukan niat, bacaan niat pakai Arab. Saya ajarin, saya tanya, bapak-bapak, ibu-ibu udah bisa? Siap, bisa pak. Ada yang perlu ditanyakan? Enggak, yowes, ayo mulai sholat tasbih. Begitu sholat tasbih, ternyata ada satu orang bapak-bapak yang lupa. Yang lain udah dapat 1 salam, kan sholatnya 4 rakaat dengan 2 salam. Udah 1 salam, assalamualaikum, assalamualaikum, selesai, dia belum sholat. Terus nanya, Pak Ustaz, saya belum sholat. Loh kenapa? Saya lupa bacaan niatnya tadi. Nah terus, ya saya usolli apa ya? Usolli. Yang lain masih rukuk, saya masih usolli aja. Wah iya, saya yang salah Pak. Kalau ngajarin orang yang baru, ya wis pakai yang simple. Artinya cukup yang wajib-wajib saja. Yang enggak wajib-wajib, yang simple-simple. Terus tadi Bapak belum sholat, dia belum. Padahal sholat tasbih kan lumayan lama nih. Dia nungguin Pak sambil ngapalin usolli, enggak hafal-hafal. Oh ternyata salah saya ngajarinnya. Kalau belum takbiratul ihram, wis niat pakai apa saja, boleh pakai bahasa apa saja, monggo, asal belum takbiratul ihram. Kalau sudah takbiratul ihram lah sama syarat ketentuan berlaku. Sama kayak orang niat puasa. Nah kalau Ramadan insya Allah biasanya bareng-bareng. Yang sunnah ya, entah Arafah, entah Asyura, entah Senin, entah Kamis, entah Yaumul Bid, wis niat pakai bahasa kita aja. Saya niat puasa sunnah Senin karena Allah Ta'ala, beres. Ntar kalau nawaitu, lanjutannya lupa nawaitu, sampai keburu adzan subuh masih nawaitu aja, belum sahur-sahur. Nah, kita yang ngajarin harus bijak siapa yang kita ajarin. Kalau yang diajarin santri masih muda cepet hafal ya monggo lah. Lah kalau udah sepuh belajar huruf hijaiyah nggak pernah, ya wis yang simple-simple saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa faqad warada an Utbah bin Amir. Sungguh ada riwayat dari Utbah bin Amir. Annahu qala, bahwa sesungguhnya ia berkata, lamma nazalat, ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim di surah Waqiah kan ada bunyi ayat fasabbih bismi rabbikal azim. Ketika turun ayat ini qala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda kepada para sahabat, ij'aluha fi ruku'ikum, jadikanlah bacaan itu tadi di rukuk kalian. Jadi bacaan aslinya dalam ayat fasabbih bismi rabbikal azim, itu perintah awalnya. Rasulullah memerintahkan ayat itu untuk dijadikan bacaan ketika rukuk. Tapi entah bagaimana ceritanya kok sampai berubah menjadi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Tapi kalau dilihat dari akar katanya sama, hanya redaksi yang sedikit berbeda. Kalau diterjemahkan pun sama. Walamma nazalat, dan ketika turun ayat sabbihisma rabbikal a'la di surah Al-A'la, yang biasanya kalau dibaca imam Jumat salat Id sering dibacakan sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada, dan seterusnya. Ketika turun surat atau ayat itu sabbihisma rabbikal a'la,
Qala maka Rasulullah bersabda ij'aluha fi sujudikum. Maka jadikanlah itu ayat sebagai bacaan dalam sujud. Tapi kemudian menjadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu yang kita baca. Walaupun tidak wajib. Wa yahsulu aslu sunnah, dan sudah bisa terhitung sunnah bimarratin dengan membacanya sekali. Apalagi kalau yang tarawih 20 ngebut Pak, wis bacanya sekali aja subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kadang malah baru nutul imamnya udah bangun. Kalau kita baca kelamaan ketinggalan kereta. Lah terus gimana ya, wis tanggung jawab imam. Makanya yang sering dikritik oleh saudara-saudara kita di luar sana itu kan tata cara tarawih kita ini Pak, yang super super cepat. Apalagi yang viral di YouTube, tarawih 20 rakaat selesai dalam 7 menit atau 8 menit. 7 ya. Itu saya pernah iseng ngitung Pak, pakai kalkulator di HP gitu, Pak. Kalau itu selesai 8 menit, hitungan saya 8 menit, 20 rakaat, maka 1 rakaat ketemunya 17 detik. Kayak apa itu 17 detik? Kemudian saya ngetes Pak, ngetes saya sendiri. Saya baca Fatihah pakai stopwatch itu Pak, yang hitungan angka. Itu saya baca Fatihah udah 12 detik Pak. Itu pun udah paling cepet yang saya bisa. Lah terus 5 detik selanjutnya kok sujud itidal, kok ya keburu. Simpul lah ya. Mungkin dia punya lorong waktu kayak Deddy Mizwar. Makanya yang sering jadi kritikan dari tetangga sebelah itu kan, wah orang NU sholat kok kayak orang latihan pencak silat, wet kelar. Nah kalau yang masih muda-muda kayak masih, kalau yang udah sepuh-sepuh ya megangin dengkul ya Pak. Tapi kalau kelamaan ya tiba-tiba ada yang batuk, ada yang dehem. Wa adnal kamali, dan yang mendekati sempurna salasun, membacanya 3 kali. Nah ini yang sering diajarkan guru-guru kita dalam buku-buku pasolatan itu 3 kali. Summa khamsun, summa sab'un, summa tis'un. Kemudian kalau memang waktu masih ada, kalau kita sebagai makmum misalnya kita udah baca 3 kali kok imamnya belum bangun, wes tambahin 2 lagi jadi 5. Masih belum bangun juga, tambahin 2 lagi jadi 7. Masih belum bangun lagi, tambahin lagi jadi 9. Yang penting pokoknya hitungannya ganjil. Kalau kita sebagai makmum, kalau sebagai imam tunggu dulu, lihat dulu kalau sebagai imam. Summa tis'un summa ihda asyarata, kemudian 9, kemudian 11. Wala yazidu ahadun ala dzalika, dan jangan menambah lebih dari 11 siwa kecuali al-munfaridu, orang yang sholat sendiri. Kalau sholat sendiri mau dibaca 1100 ya monggo. Cuman kan kadang kebalik Pak, kalau sholat sendiri mah bet. Apalagi dari luar ada yang manggil, "Waalaikumsalam Pak Haji." Lalu kita sholat yang kita kalau sholat duhur kalau sendirian kira-kira berapa menit kelar? Duhur. Kalau subuh saya nggak nanya lah, udah profesional loh ya, udah dari kecil sholat. Duhur umpama 1 rakaatnya 1 menit, berarti kalau 4 rakaat 4 menit. Umpama Pak, dari semalam itu ada yang WA, "Assalamualaikum Pak Haji, besok ada di rumah enggak? Saya mau bayar utang 30 juta yang dulu." Begitu pagi kan kita seneng Pak ya, wah duit 30 juta. Kita tungguin sampai duhur, orang itu belum datang. Sampai kita bela-belain nggak jamaah ke masjid musola, siapa tahu dia datang. Tungguin sampai jam 1, wah belum datang. Sholat kita. Begitu sholat, Allahu Akbar, di luar, "Waalaikumsalam Pak Haji," suaranya kita kenal banget. Orang yang semalam WA ngasih 30 juta. Kira-kira Pak, sholat yang masih 3 rakaat ini dikebut atau dibatalin? Gimana Pak? Dikebut atau dibatalin Pak?
Wah, 30 juta ini. Kalau sengaja membatalkan sholat tanpa udzur yang dibenarkan termasuk salah satu dosa besar. Kecuali ada udzur. Terus? 30 juta loh Pak. Udah dikeput, kita keluar. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Duh, mohon maaf Pak Haji, aturan tadi mau bayar utang, cuma tadi pagi kepake. Ya Allah, sakit hati. Sakit hati. Ya bola ya. Allah, kadang itu memang ujiannya begitu Pak. Kalau kita nunggu orang dari pagi nggak ada kabar, giliran sholat ada. Lah kalau sholat munfarid, sholat sendirian, monggo silahkan mau baca subhana rabbiyal a'la sampai kapan, sampai berapapun terserah. Wa imamu qaumin mahsurina radina bit tatwil, atau ia jadi imam tetapi udah kesepakatan bahwa sholatnya ini nanti lama, udah sepakat lah pokoknya antara imam dan makmum sepakat nanti sholatnya lama. Misalnya ntar isya Pak Ustadz nanti ngumumin jemaah, nanti kita sepakat ya sholat isyanya baca tasbihnya yang banyak, kemudian jamaah setuju lah silahkan imamnya. Tapi kalau imam tanpa persetujuan makmum kok tiba-tiba sujud nggak bangun-bangun, makmumnya kan suudun Pak, ini ketiduran, apalagi karpetnya empuk, AC adem, wah jangan-jangan ketiduran malah suudun. Lah kalau memang bagi seorang imam ya disesuaikan dengan kebiasaan yang ada, karena cepat dan lambat itu relatif Pak, ukurannya berbeda Pak. Ini saya pernah ngalami sendiri 2 kali ditegur pengurus masjid dengan teguran berbeda. Ramadan tak lupa, udah lama kejadiannya. Ramadan tak tahun berapa. 2 kali saya ngimami di masjid yang berbeda. Yang pertama saya pada teguran, Pak Ustadz, jangan cepet-cepet. Teguran yang pertama. Perasaan yang saya baca kalau orang terawih kan itu aja ya Pak. Pokoknya alhaqumut takasur ke bawahin. Lah itu teguran pertama. Begitu dapat satu salam, pengurus yang di belakang langsung Noel, Pak Ustadz, mohon maaf jangan cepet-cepet. Oh iya. Besoknya pindah masjid Pak, ditegur lagi, Pak Ustadz kurang cepet. Nah, saya terus ukuran cepet sama lambat ini artinya apa ya? Satu masjid bilangnya kurang cepet, satu masjid katanya kecepetan. Lah maka disesuaikan dengan kebiasaan. Maka saya Pak biasanya kalau diundang imami tarawih, biasanya kan kalau isya jam sekian, nah kan saya tanya, Pak, biasanya di sini tarawih selesai jam berapa? Oh jam 8:10 udah selesai. Oh ya udah. Berarti kan kita ada gambaran Pak. 8:30. Kadang yo yang tarawih cuma 8, ada yang 8:30 baru kelar, yo ada. Oh ya wes, berarti kita dapat gambaran kalau 8:30 baru kelar, kita tarawihnya cuma 8, berarti kira-kira 1 rakaat kan sekian menit. Karena cepat dan lambat relatif itu tadi. Nah, kalau sholat sendirian bebas, tapi kalau jadi makmum, jadi imam dikondisikan sesuai dengan keadaan yang atau jamaah itu sendiri. Kemudian wa yusannu, dan disunnahkan fathu ainihi halas sujudi, membuka mata saat sujud alias melek. Ketika sholat, terutama ketika sujud, kalau memang tidak ada pengaruh apa-apa, yang terbaik melek. Tapi kalau merem kok bisa lebih konsentrasi, silahkan merem. Tapi kalau merem sama melek kok sama saja, nggak ngaruh. Melem yo begitu, melek yo begitu, wes lebih baik melek. Lah kalau nggak ngaruh, apakah melek merem yo. Misalnya Pak, kalau kita melek itu konsentrasi buyar karena kita berada di barisan kedua.
sementara depan kita pakai kaos partai yang gambarnya itu lawan politik. Misalnya kemarin kita itu pendukung si A, lah ternyata ada orang pakai kaos depan kita itu lawannya yang kita dukung. Begitu kita takbirkan, oh, aduh orang ini. Makanya Pak, walaupun tidak ada larangan, tetapi alangkah baiknya kalau kita sholat berjamaah di tempat umum, jangan memakai kaos yang ini kaos hadiah toko material di Bangunan Jaya menyediakan. Otomatis orang yang belakang kan baca loh Pak. Mulut sih nggak ngomong, cuman kan otak ini baca. Apalagi mungkin kaosnya yang kayak zaman saya sekolah dulu ada kaos Dagadu Jogja Pak. Kalau nggak Dadung Bali, itu kata-katanya kan unik-unik gitu. Lah kalau dipakai lah kita di belakangnya otomatis baca loh Pak. Iya. Lah maka diusahakan. Lah kecuali orang mampir, misalnya kita pulang kerja, kalau ke rumah nggak berwaktunya, ya wes kita mampir sholat. Lain urusan Pak. Tapi kalau kita memang di rumah kok mau sholat sengaja pakai kaos yang begitu, memang dalam fikih nggak ada larangan. Tapi etikanya takut mengganggu orang yang di belakang kita. Wong nggak diganggu aja konsentrasi susah, apalagi diganggu. Nah, kalau memang tidak ada hal apapun, sholat itu sunnahnya tidak merem. Kecuali kalau merem bisa lebih khusyuk. Lah kalau merem nggak merem kok sama aja, lebih baik melek. Udah berapa menit lagi Pak Abu? Habis. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.